Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Soal pelabuhan karir berikutnya, Sergio Ramos yang jelas bukan Barcelona. Sergio Ramos membeberkan rencananya usai meninggalkan Real Madrid. Ia memastikan tidak akan pindah ke Barcelona di musim panas ini. Sergio Ramos resmi menyudahi karirnya di Real Madrid. Ia memutuskan hengkang dari Santiago Bernabeu setelah 16 tahun jadi pemain kunci El Real. Saat ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos. Sejumlah tim papan atas Eropa dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Ketika ditanya kemana ia akan berlabuh, begini jawaban Ramos. Yang terpenting bukan kemana saya pergi, melainkan dengan siapa saya bermain nanti. Buka Ramos yang dikutip Gol Internasional. Ramos menyebut bahwa pada awalnya ia tidak menyangka pindah dari Real Madrid. Namun ia kini mulai mencari klub baru bersama sang agen. Kami tidak memikirkan klub lain. Sejak Januari kemarin saya mendapatkan banyak panggilan dari klub-klub lain. Pada saat itu hingga beberapa hari yang lalu kami tidak pernah berpikir meninggalkan Real Madrid. Namun mulai sekarang kami mulai mencari opsi yang bagus untuk saya, kata Ramos. Ketika didesak lebih lanjut, Ramos memastikan bahwa ia tidak akan bergabung lagi dengan Sevilla atau merapat ke rival abadi Real Madrid, Barcelona. Sevilla adalah klub yang spesial di hati saya. Saya menjalani waktu yang luar biasa di sana. Namun untuk saat ini tidak ada apapun di sana yang bisa membuat saya kembali. Untuk Barcelona, saya bisa bilang itu mustahil. Kalian tidak akan pernah melihat Sergio Ramos mengenakan seragam Barcelona, ujar Ramos. Menurut gosip yang beredar, Ramos kemungkinan akan melanjutkan karirnya di luar Spanyol. Inggris dan Prancis diyakini jadi destinasi berikutnya dalam karir bek 35 tahun itu. Zinedine Zidane buka suara soal kepergian Sergio Ramos dari Real Madrid. Mantan bos Real Madrid Zidane akhirnya angkat bicara setelah lama terdiam dengan mengucapkan terima kasih kepada Ramos atas pekerjaan yang luar biasa di Santiago Bernabeu. Zidane terlihat diam setelah memutuskan hengkang dari Madrid pada akhir musim 2020-2021, meninggalkan perannya sebagai manajer Los Blancos untuk kedua kalinya. Pria asal Prancis tersebut telah bekerja sama dengan Ramos, entah itu sebagai pemain ataupun menjadi pelatih sang kapten. Legenda, merupakan kesenangan dan kehormatan besar untuk bersama Anda sebagai rekan satu tim dan pemain. Kapten yang hebat dalam sejarah klub. Terima kasih banyak untuk semuanya, kata Zidane. Sementara itu, Zidane telah memutuskan untuk mundur sebagai pelatih klub meski masih memiliki sisa kontrak 12 bulan. Dengan menurutnya, Madrid sudah tidak menaruh kepercayaan penuh kepada mantan pemain internasional Prancis itu untuk menukangi Los Blancos. Dan sekarang, baik Zidane ataupun Ramos, mereka akan mulai mencari klub baru untuk menjadi tempat berlabuh berikutnya. Hazard akui salah perkara aksi cengengesannya bersama Chelsea di UCL. Winger Real Madrid Eden Hazard mengakui dirinya memang salah perkara aksinya yang tertawa-tawa bersama penggawa Chelsea di pentas Liga Champions lalu. Madrid bersua dengan Chelsea di babak semifinal Liga Champions. Seperti yang diketahui, Los Blancos gagal melaju ke babak final. Di leg kedua, Real Madrid tumbang 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge. Aksi Hazard usai pertandingan kemudian banyak menuai kritikan dari fans Real Madrid. Pasalnya, muncul foto di mana Hazard malah tampak tertawa usai pertandingan. Parahnya ia melakukannya bersama dua pemain Chelsea, Eduardo Mendy dan Kurt Zouma. Eden Hazard mengaku dirinya memang salah soal aksi tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan Head Newsblade. Itu buruk ya? Jawab Hazard ketika diminta mengingat foto-foto itu. Apa yang Mendy dan Zouma katakan bahkan tidak lucu. Jika ada satu pertandingan yang ingin saya menangkan, itu melawan mantan klub saya Chelsea di Stamford Bridge. Saya terkejut ketika melihat gambar-gambar itu. Saya mendapatkan beberapa panggilan telepon dari rekan satu tim di Madrid. Tapi sejujurnya ini adalah sekelompok pemain yang baik. Itulah salah satu alasan saya ingin bertahan. Atmosfernya mengesankan, ujar Hazard. Sebelumnya Eden Hazard sudah melontarkan permintaan maafnya. Ia mengaku tidak punya niatan untuk membuat fans Real Madrid tersinggung. Saya minta maaf, saya telah membaca banyak opini soal saya hari ini. Dan bukan niat saya untuk menyerang supporter Real Madrid, tegas Hazard. Eden Hazard saat ini tengah fokus membela Belgia di ajang Euro 2020. Namun ia belum bisa bermain sebagai starter karena fisiknya belum bugar 100% setelah mengalami sejumlah cedera saat membela Real Madrid.
Florentino Perez, Real Madrid tetap menjadi rumahmu Sergio Ramos. Beberapa waktu yang lalu, Real Madrid mengumumkan bahwa Kapten Sergio Ramos akan meninggalkan klub akhir Juni nanti, mengakhiri perjalanan 16 tahun yang luar biasa di Santiago Bernabeu. Meski Ramos hengkang, Presiden Real Madrid Florentino Perez menjelaskan bahwa bek berusia 35 tahun tersebut akan selalu diterima kembali di klub. Pemain yang meraih juara dunia bersama Spanyol itu telah menjadi legenda Los Blancos dan telah menyumbangkan berbagai gelar bergengsi untuk Real Madrid, termasuk Liga Champions 3 kali berturut-turut. Ini bukan hari yang mudah, karena Anda Ramos istimewa bagi saya. Saya berharap Anda bahagia dan saya ingin tahu bahwa Real Madrid akan selalu menjadi rumah Anda. Seorang legenda seperti Anda akan selalu menjadi salah satu duta besar Real Madrid. Anda adalah salah satu legenda yang hebat di Real Madrid. Terima kasih telah mempertahankan lencana dan seragam kami, kata Perez. Perez juga mengungkapkan bahwa Ramos akan selalu dia ingat sepanjang hidupnya. Apalagi dia adalah salah satu sosok penentu gelar La Decima bagi Real Madrid. Presiden Los Blancos tersebut juga memberikan penghormatan kepada Ramos karena mampu berkembang dan membantu klub untuk menjadi yang terbaik di Spanyol bahkan Eropa. Saya tidak akan pernah melupakan 8 September 2005 saat Sergio tiba di Bernabeu untuk dipresentasikan. Dia memiliki keinginan besar untuk menghadapi dunia. Dia adalah pemain Spanyol pertama yang saya rekrut, seorang anak dengan ambisi luar biasa. Rekrutan yang tidak mudah, tapi kami yakin bahwa kedatangannya akan menandai sebuah era. 16 tahun telah berlalu, dan Anda memiliki salah satu karir paling spektakuler dalam sejarah klub kami. Anda tiba sebagai seorang anak muda dan saya sangat bangga dengan apa yang telah Anda capai. Untuk penggemar Real Madrid yang mencintai klub ini, Anda akan selalu menjadi pria La Decima. Menit ke-93 di Lisbon memiliki arti besar bagi jutaan orang, kata Florentino Perez. Ternyata, Rafael Varane belum ajukan permintaan transfer ke Real Madrid. Sebuah informasi beredar mengenai spekulasi masa depan Rafael Varane. Bek timnas Prancis itu dilaporkan belum mengajukan permintaan transfer ke Real Madrid. Sejak beberapa bulan yang lalu, Varane cukup santai diberitakan bakal cabut dari Real Madrid. Ini terindikasi dari keengganannya untuk menekan kontrak baru di Madrid, kendati kontraknya akan habis di tahun 2022. Varane saat ini juga cukup gencar digosipkan akan bergabung dengan Manchester United. Ia bahkan dilaporkan mengajukan permintaan transfer ke Real Madrid agar melepasnya di musim panas nanti. Dilansir Goal International, rumor itu tidak benar, karena Varane dilaporkan belum mengambil keputusan terkait masa depannya. Menurut laporan tersebut, Varane saat ini masih enggan membahas masa depannya. Sang bek dilaporkan fokus sepenuhnya bersama timnas Prancis. Ia ingin membawa Les Bleus menjuarai Euro 2020. Jadi ia baru mau membahas mengenai masa depannya setelah Euro 2020 resmi berakhir. Laporan itu juga mengklaim bahwa Varane tidak mengajukan permintaan transfer ke manajemen Real Madrid. Sang bek sejauh ini masih menimbang-nimbang masa depannya di Bernabeu. Ia juga masih mengevaluasi tawaran-tawaran yang masuk. Jadi ia benar-benar memutuskan masa depannya setelah Euro 2020 berakhir di bulan Juli nanti. Real Madrid sendiri dilaporkan sudah siap-siap menjual Varane di musim panas ini. Mereka kabarnya bakal melepas sang pemuda di angka 60 juta euro di musim panas nanti. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Jadwal Euro 2020 tadi malam dibuka dengan duel grup F antara Hungaria versus Prancis di Stadion Puskás Arena Budapest, Hungaria. Tuan rumah Hungaria unggul terlebih dahulu lewat sontekan Attila Viola pada menit ke-45. Timnas Prancis yang mencoba mengejar kemenangan hanya mampu membukukan 1 gol hasil sumbangan Antoine Griezmann pada menit ke-66. Hasil ini membawa Les Bleus ke puncak klasemen sementara grup F dengan raihan 4 poin. Namun demikian belum cukup untuk memastikan mereka lolos ke babak 16 besar. Berikutnya, duel seru grup F Euro 2020 yang juga identik dengan sebutan grup neraka tersebut menyajikan aksi Portugal versus Jerman di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman. Jerman berhasil mengalahkan Portugal dengan skor 4-2. Namun demikian, justru Portugal yang sanggup unggul terlebih dahulu lewat santekan sang pemain bintang Cristiano Ronaldo pada menit ke-15. Usai kebobolan, tekanan Jerman ke pertahanan Portugal kian deras mengalir. Akibatnya dua penggawa Selecao das Quinas melakukan gol bunuh diri beruntun, yakni Ruben Dias pada menit ke-35 dan Rafael Guerreiro pada menit ke-39. Jerman berbalik memimpin 1-2. Performa apik tim Panzer masih berlanjut pada awal babak kedua. Akibatnya mereka sukses menambah keunggulan 2 gol lagi melalui Kai Havertz pada menit ke-51 dan Robin Gosens pada menit ke-60. Adapun gol Diogo Jota pada menit ke-51 tak mampu menolong Portugal dari kekalahan 2-4. Persaingan ketat juga terjadi di grup E, menyusul hasil imbang pertarungan Spanyol versus Polandia yang dihelat di Stadion Olimpico de Sevilla, Spanyol. Tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui lesekan Alvaro Morata pada menit ke-25. Sementara Polandia sukses menyamakan skor melalui sang bomber andalan Robert Lewandowski pada menit ke-54 babak kedua.